pecah dengan sendiri, atau dibenturkan ke batu. Ketika pecah balik maning. Itu orang yang malas sholat. Terus ada orang yang berzina, itu siksaannya digambarkan ada dua daging ya, satu daging yang baik yang matang, satunya daging yang mentah dan bosok ya. Tapi lebih milih yang daging yang bosok ya. Itu gambaran orang yang wis punya istri tapi tetap mencari perempuan atau berzina ya, berzina dengan wanita lain. Terus, Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, dan kami hormati para sepuh Jami'al Muhsinin, dan kami hormati para hadirin, khususnya sahibul hajah Ustaz Nur Khalis. Kebetulan ini sekalian walimatul hamli. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi bayi yang dikandung oleh istrinya sampai lahiran. Semoga lahiran dalam keadaan selamat, baik bayi maupun ibunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membentuk bayi tersebut dengan sebaik-baiknya bentuk, dan semoga Allah menancapkan dalam janin atau calon bayi janda ditancapkan oleh Allah, yaitu keimanan dan akhlak-akhlak nabawi. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk menyekat waktu. Alhamdulillah ya. Kita semua masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam, dan sehat panjang umur, sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Yang kedua, salawat dan salam dan tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua sangat mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah sekarang kita masih berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Rajab dan akan masuki bulan Sya'ban, dan selanjutnya masuki bulan Ramadan. Di mana di bulan yang dimuliakan ini Allah itu melipat gandakan pahala, ibarat diobral. Jadi pahala diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya di bulan yang mulia itu ya sebanding. Ketika Allah melipat gandakan pahala, otomatis ketika kita merusak kesucian bulan yang mulia, Allah juga melipat gandakan dosa yang kita lakukan. Makanya kalau di bulan mulia, kalau orang zaman dulu itu orang Arab sebelum Islam saja, sebelum Islam meskipun sering berantem, sering perang, tapi kalau di bulan-bulan hurum, bulan dimuliakan, mereka berhenti memuliakan. Ala kulli hal, kemudian di beberapa hari yang akan datang kita akan merayakan satu peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, yang harus kita yakini akan kebenarannya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita sebagai orang Islam wajib meyakini, wajib mengimani peristiwa tersebut. Ya meskipun kita sering mendengar, tapi gak apa-apa. Saya ulang lagi, intinya Isra ini memiliki arti. Jadi Allah menjalankan Nabi Muhammad
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu jaraknya kurang lebih 1.500 km. Kalau ditempuh pesawat ya kurang lebih ya sekitar 2 jam. Nah, itu pun ketika Allah mau mengisrakan Nabi Muhammad, beliau dalam keadaan tidur. Jadi tanpa persiapan, tanpa isyarah sebelumnya, tiba-tiba didatangi malaikat, kemudian dibangunkan, dibawa ke Ka'bah, dekat Ka'bah, dan di situ Nabi Muhammad dibelah dadanya yang keempat kalinya. Jadi yang pertama ketika berada di Halimatus Sa'diyah, kemudian yang kedua ketika umur 10 tahun mendekati balik, yang ketiga ketika beliau umur mendekati bi'asah, ketika mau diutus sebagai nabi, dan yang keempat ketika mau diisrokan. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj ini oleh ulama dikatakan, ada yang mengatakan paling lama itu 4 jam. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan dalam kitabnya paling lama 4 jam. Ada yang mengatakan 3 jam. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Isra dan Mi'raj ketika kembali di tempat tidurnya, ternyata tempat tidurnya masih hangat. Berarti sangat singkat sekali. Kan kalau kita tidur kan, kalau kita pegang masih hangat ya. Lah itu ketika kembali masih hangat ya. Berarti kan cepat ya. Kalau kata Buya Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Maliki, peristiwa Isra Mi'raj ini sudah termasuk mukjizat, sudah di luar nalar akal manusia. Fauqa mustawa uqulil bashar. Jadi di atas atau sudah tidak mampu ya. Akal kita memikir nggak mampu ya. Tapi ya mungkin saja karena yang menciptakan waktu Allah. Bisa saja ketika peristiwa Isra Mi'raj Allah itu menghentikan waktu. Jadi waktu dimandekno dhisik kalau Gusti Allah. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita tetap wajib meyakini akan kebenarannya. Nah, dan peristiwa Isra itu tidak langsung dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa terus ke langit, enggak. Nah, ketika Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada 4 tempat yang beliau singgahi ya. Kalau kata bahasa Madura perseperan ya. Yang pertama beliau diperintahkan untuk ke Madinah ya, sholat 2 rakaat di situ. Nah, habis itu di tempat lain di Turi Sina, di bukit Sina, di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian yang ketiga di Madian, tempat di mana Nabi Musa itu berlindung ketika keluar dari Mesir. Dan yang keempat yaitu di tempat Bethlehem atau Baitul Laham, di mana Nabi Isa dilahirkan. Itu pun beliau sempat sholat ya. Diperintahkan oleh malaikat Jibril turun untuk sholat ya. Setelah itu baru di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Qudsi ya. Baitul Maqdis ini ya termasuk salah satu ikon umat muslim. Jadi Masjid Al-Aqsa itu ya masjid milik umat Islam seperti halnya Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Tunggale nih kok. Jadi ketika diserang ya kita sebagai umat muslim yang tidak bisa apa-apa, paling tidak kita mendoakan mereka yang sedang berjuang mempertahankan masjid milik semua umat muslim, yaitu Masjid Al-Aqsa. Mungkin dikatakan Masjid Qudsi, masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika di Masjidil Aqsa ya, Nabi Muhammad di situ sholat dan malaikat Jibril, kemudian adzan dan iqamah, kemudian Nabi Muhammad sholat menjadi imam untuk semua nabi dan semua rasul. Jumlahnya nabi banyak ya. Jumlahnya nabi itu dikatakan dalam kitab I'anah itu 124.000. Kalau rasul itu sekitar 315 ya. Tapi yang wajib kita yakini cuma 25. Yang wajib kita yakini dan wajib kita ketahui dan hafal itu cuma 25. Tapi jumlahnya sangat banyak ya. Ada yang mengatakan jumlahnya tidak terhitung. Yang penting kita wajib meyakini bahwa Allah memiliki nabi dan rasul yang sangat banyak, dan yang wajib kita ketahui hanya 25 ya. Dan setelah sholat bersama para nabi dan para rasul, beliau dimi'rajkan ya. Mi'raj itu berarti diangkat ke langit. Dari langit pertama ketemu malaikat, ketemu Nabi Adam, kemudian langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Sapi.
Nabi Yahya, kemudian sampai lain ketiga, lain keempat, lain kelima, lain keenam ketemu Nabi Musa, dan lain ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Dan itu pun gak langsung ketemu, ada obrolan gitu. Ketika di langit pertama ada ngobrolan dengan Nabi. Nah, ketika sampai di langit ketujuh tidak berdiri di situ, tapi Allah mengangkat lagi ke tempat yang namanya Sidratil Muntaha, yaitu puncak, ya, puncak dari muntaha. Ini nggak bisa diartikan, ya, mentok ini. Sidratul Muntaha tempat yang notok bunan, mentok ya. Yang mana malaikat Jibril gak ikut, gak bisa. Nah, ketika di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu sami'a saut sariral aklami fil umuril maqdiyah. Jadi Nabi Muhammad mendengar gremet-gremetan pulpen itu, tulisan-tulisan tentang takdir urusan ajal dan urusan rezeki semua manusia mulai awal sampai hari kiamat. Nabi mendengarnya. Ya. Ila an sami'a sarifal aklami bil umuril maqdiyah. Jadi Nabi Muhammad mendengarnya. Gremet-gremetan tulisan tentang penulisan takdir ya, tentang rezeki ajal. Jadi Nabi Muhammad mendengar semuanya mulai awal sampai hari kiamat. Nah, tidak berarti di situ ila maqamil mukafahah ya. Alladzi qarrabahu Allah fihi wa adnahu wa amatalahu hujubal anwaril jalaliyah wa arahu bi'ainai ra'sihi min haddatir rububiyah ma arah. Sampai Nabi Muhammad diangkat lagi ke tempat mukafahah ya. Kalau diartikan ya depan kalau Gusti Allah, tapi bukan berarti Allah ada depannya, enggak. Kemudian dihilangkan hijab ya. Hijab nur dihilangkan oleh Allah sehingga Nabi Muhammad bisa melihat Allah dengan kedua matanya. Tapi nggak bisa kita bayangkan bagaimana. Makanya kita awal bila kaifin wala hinsorin, bila kaifin wan hinsorin. Jadi ketika Nabi Muhammad itu melihat Allah, bukan berarti Allah ada di depannya, enggak. Jadi bila kaifin berarti tidak ada caranya. Kalau menungso kan kalau melihat kan ada arahnya ya. Di depan, terus kemudian meliputi. Ya. Kalau Allah nggak seperti itu. Ya. Bila kaifin wala inhisorin, dengan tidak bagaimana dan tidak dimeliputi. Meliputi itu ibarat kalau kita melihat seorang kan mulai ketok, mulai dukun sampai ngisor gitu. Dan melihatnya depan kita itu enggak. Karena munazzahun anil jah, karena Allah itu suci dari tempat arah. Wan hisorin wal insorin, dan juga Allah itu tidak ada puncak, ada muntaha, ada batasannya. Dan ketika Nabi Muhammad melihat Allah, itu bukan berarti Allah ada di situ. Karena Allah itu gak bertempat dan tidak membutuhkan tempat. Karena yang menciptakan Sidratul Muntaha, yang menciptakan Arsy itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah gak bertempat dan tidak membutuhkan tempat, tidak seperti makhluk. Nah, repot kalau dikatakan Allah ada di Arsy, repot. Nanti besar mana Allah dengan Arsy? Berarti Allah kan butuh makhluk, padahal Allah gak butuh makhluk. Qiyamuhu binafsihi. Dan mukhalafatul hadithi, Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi apapun yang kita bayangkan tentang Allah itu pasti salah. Jadi ketika ada pertanyaan Allah ada di mana, ini pertanyaan bermasalah. Di mana itu tanya tempat, Allah nang di lah. Nah, di mana nang di kan pertanyaan tempat, sedangkan Allah gak bertempat dan tidak membutuhkan tempat. Dan Allah yang menciptakan semuanya, waktu yang menciptakan Allah, Arsy yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang harus ditanamkan kepada anak cucu kita, karena banyak akidah-akidah yang melenceng yang mengatakan Allah duduk di Arsy. Nah, bahaya ini. Bisa sampai kafir karena bahaya. Nah, ala kulli hal, ketika dalam Mi'raj itu hadiahnya apa? Hadiahnya salat 5 waktu. Sebagian ulama menggambarkan percakapan Nabi Muhammad dengan Allah itu seperti dalam kita sholat. Maka kita seorang orang itu sholat, berarti kita menghadap kepada Allah
dan Allah menghadap pada kita, dan puncaknya ketika tahiyat. Itu gambaran Nabi Muhammad ketika di hadapan Allah, yaitu ketika tahiyat. Makanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi semua bentuk kehormatan, semua kebaikan, semua keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan itu atasmu wahai Nabi, wahai Muhammad. Nah, kemudian Nabi Muhammad gak egois. Nabi Muhammad tetap memikirkan umatnya, yaitu dengan mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan atas kita dan hamba-hambaku yang soleh. Ibadillahis sholihin, dan hamba-hambanya Allah yang soleh. Berarti wong sing soleh gak enak. Orang yang gak meninggalkan sholat mendapatkan doa seluruh orang dunia. Yang repot orang yang gak soleh, gak pernah sholat, gak mendapatkan doa. Dan ketika Isra banyak hal-hal yang ditampakkan oleh Allah, termasuk siksaan di api neraka. Sebagiannya itu ada orang yang malas sholat itu kepalanya dipecah, dipecah dengan sendiri, atau dibenturkan ke batu. Ketika pecah balik maning, itu ke orang yang malas sholat. Terus ada orang yang berzina, itu siksaannya digambarkan ada dua daging, satu daging yang baik yang matang, satunya daging yang mentah dan bosok. Tapi lebih milih yang daging yang bosok. Itu gambaran orang yang wis punya istri tapi tetap mencari perempuan atau berzina dengan wanita lain. Terus ada yang orang yang senang ngerasani atau yang menyebarkan aib orang lain. Itu dia akan mencabik-cabik mukanya dan dadanya dengan kukunya sendiri, kuku dari tembaga. Itu jelas lebih parah. Jadi gak bisa kita bayangkan, intinya lebih parah dari itu. Cabik-cabik. Ya mungkin itu dari kami. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa dipertemukan di bulan Ramadan khususnya tahun ini. Nah, mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.